Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Musuh sering bertemu jalan. Dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Sebuah persegi batu besar yang megah dan menjulang tinggi berdiri di sini. Alun-alun batu besar itu berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan perasaan yang spektakuler. Warna yang terdistorsi muncul di atas bujur sangkar batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa lampu perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi orang. Kebisingan berkumpul dan dibebankan ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar darinya. Sosok-sosok ini dengan mantap mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya Guston Square yang disebutkan di peta. Sepertinya kami tidak salah belok. Dokter peri kecil tersenyum saat dia melihat sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiao Yan di sampingnya. Ayah. Xiao Yan menggenggak. Matanya menyapu platform yang sangat besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia tangani dengan serius. Sungguh layak menjadi klan Gu. Mereka yang bisa diundang semuanya adalah ahli sejati. Kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang ini benar-benar menakutkan. Tian Huo Zunze di sampingnya mengangguk perlahan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke timur. Dia samar-samar bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita, kota suci Gu, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan ketika dia selesai berbicara. Hatinya ingin tahu lebih banyak tentang Gu Realm yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiao-nya di dalam alam Gu. Menjadi keturunannya, Xiao Yan perlu melakukan perjalanan ke sana apapun yang terjadi. Tentu, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Grup berhenti menunda saat ini. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiao Yan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak bertemu dengan faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa Central Plains memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa tetua dari faksi atas. Biasanya, mereka tidak akan menampakkan diri. Mereka tetap bersikap rendah hati sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput sangat luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang terlihat samar-samar telah muncul di hadapan mereka. Xiao Yan sedikit tertegun saat melihat kota ini untuk pertama kalinya karena kota ini tidak dipenuhi aura mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota itu dibangun dari bebatuan besar berwarna hijau pucat. Mungkin karena erosi waktu, tapi kota ini nampaknya sudah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno. Saat mereka mendekat, kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan cukup banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang mengetahui asal-muasal kota. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Doudi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi sebagian dari kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Tian Huo Zunze menjelaskan dengan lembut.
Sepertinya dia sudah familiar dengan kota ini. Kekuatan Doudi, tidak heran jika ini menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Tidak heran tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin padat semakin dekat dia mendekati kota. Sebagai tindakan untuk menghormati seorang elit Doudi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kami harus berjalan kaki. Jika tidak, tekanan akan meningkat. Tianhua Zunje tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti di depan pintu masuk ke kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali seseorang memperoleh undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang memasukinya. Meskipun prosedur untuk memasuki kota sangat rumit, tidak ada yang berani bertingkah laku kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiao Yan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di pintu masuk kota. Xiao Yan menyapu pandangannya, hanya untuk melihat hampir 100 sosok lapis baja hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat memancarkan tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klan Gu benar-benar agung. Mata Xiao Yan beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini. Tiba-tiba, mereka berhenti pada sosok yang tidak asing lagi di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Quan. Sesosok berdiri tegak dan lurus di depan pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan menyebabkan dia tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang karena angin, menyebabkan dia tampak bersemangat tinggi. Sosok yang akrab ini secara alami adalah Komandan Tentara Terendam Hitam, Ling Quan, yang telah membentuk dendam dengan Xiao Yan. Tidak disangka Xiao Yan akhirnya akan bertemu Ling Quan saat dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Ketika Xiao Yan memperhatikan Ling Quan, mata tajam Ling Quan menemukannya. Ling Quan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiao Yan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi jelek Ling Quan dan tangisan dingin menyebabkan cukup banyak mata mengeluarkan suara, soos, saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan dengan terkejut. Masalah Xiao Yan telah menjadi juara pil gathering telah menyebar ke Central Plains. Xiao Yan saat ini memiliki reputasi besar di Central Plains. Namun, dari penampilannya sekarang, sepertinya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang di hadapan tangisan dingin Ling Quan. Dia menjentikan jarinya dan undangan giok muncul dari cincin penyimpanannya. Itu membawa angin kencang saat secara eksplosif melesat ke arah Ling Quan. Ekspresi Ling Quan tenggelam saat melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Douki bertahan di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan giok. Ki. Ketika tangan Ling Quan menyentuh undangan batu giok itu, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih pekat keluar. Rasa sakit luar biasa yang menyebabkan ekspresi Ling Quan menjadi suram. Namun, beruntung dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi kamu sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana faksi seperti itu bisa menerima undangan dari klan Gu saya? Ling Quan dengan dingin tertawa. Nada suaranya mengandung beberapa penghinaan. Paviliun Bintang Jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Ada tertulis di atasnya. Jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan giok. Xiao Yan dengan samar menginstruksikan. Nada suara Xiao Yan menyebabkan Ling Quan mengertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkeram undangan giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, "Kamu bisa datang dan mengambilnya." Enggak. Kata-kata Ling Quan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi silau. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan giok telah muncul di tangan Xiao Yan di depannya.
Ini menyebabkan wajah Ling Kuan memerah hampir seketika. Tidak disangka bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiao Yan mengambil kembali undangan giok. Dia telah kehilangan banyak wajah. Pejenggen. Ling Kuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya dari rasa malu ini. Jia menjerit marah. Angin kencang menghantam Xiao Yan dengan keras. Bang! Angin telapak tangan Ling Kuan menari. Sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan, matanya bersinar sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Grug. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Ling Kuan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika dia bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan tidak dapat melihat serangan Xiao Yan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya telah terpisah dengan jarak yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang sombong memuntahkan darah. Sudah berapa tahun anak nakal yang dilihatnya seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan memaksa 1 bintang Do Uzun kembali dengan tendangan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu untuk Do Uki bersama dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam perbaikan pengobatan. Komandan Ling Kuan, saya minta maaf karena pukulan saya sedikit berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak yang menahan diri sepertiku. Xiao Yan menjentikan undangan giok ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah terkejut Ling Kuan dan tersenyum saat berbicara. Bagian hitam yang terendam, tangkap dia! Ling Kuan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Swoosh! Ratusan prajurit klan Gu Lapis Baja Hitam berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara "soos" saat diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat adegan ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.